Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Multimatics. Pada video kali ini saya akan membahas tentang relasi sudut trigonometri. Untuk materi ini, sebagian ada yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita lihat ya. Sebelumnya adalah perbandingan sudut-sudut istimewa. Ini yang video sebelumnya yang harus kita hafal. Lalu selanjutnya adalah perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ini yang harus diingat, kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Lalu yang harus dihafal lagi adalah kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang positif, kuadran 3 hanya tan dan kotangan yang positif, dan kuadran 4 hanya kos dan sekan yang positif. Ini untuk korelasi sudutnya. Jadi pada relasi sudut, jika kita mencari kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat, relasi sudut yang kita gunakan adalah 90 derajat min alfa. Sedangkan untuk kuadran 2 yang dari 90 sampai 180, relasi sudut yang bisa kita gunakan ada dua, yaitu 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Kemudian pada kuadran 3, dari 180 derajat sampai 270 derajat, relasi sudut yang kita gunakan 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa. Sedangkan kuadran 4, yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat, relasi sudut yang digunakan adalah 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa. Penggunaan tanda positif dan negatif masih sama ya. Nah, setelah mengetahui penggunaan relasi sudutnya, lalu di sini jika nanti yang kita gunakan 90 derajat min alfa atau 90 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa dan 270 derajat plus alfa, jadi patokannya 90 dan 270, walaupun minus walaupun plus, yang penting 90 dan 270, maka nanti akan berubah. Jadi jika yang diketahui sin, maka nanti hasilnya menjadi cos. Begitupun sebaliknya. Jika yang diketahui cos akan menjadi sin. Begitupun dengan kosekan dan sekan. Jika yang diketahui kosekan, maka hasilnya menjadi sekan, dan jika sekan menjadi kosekan. Begitupun tan. Tan menjadi kotangan dan kotangan menjadi tan. Tapi hal itu tidak berlaku pada 180 dan 360. Jadi jika 180 min alfa, 180 plus alfa, dan 360 min alfa, jika nanti yang ditanya sin, maka hasilnya menjadi sin. Jika yang ditanya cos menjadi cos, tan menjadi tan, dan seterusnya. Bagaimana sih penggunaannya sekarang? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari sin 120, cos 225, tan 330. Sin 120 derajat. 120 derajat itu ada di kuadran berapa sih? Jadi 120 derajat itu ada di antara 90 sampai 180. Jadi 120 derajat ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 yang bisa kita gunakan relasi sudutnya 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Jadi sekarang kita coba dua-duanya untuk membandingkan ya. Yang pertama, sin 120 derajat sama dengan sin 90 plus 90 ditambah berapa biar hasilnya 120 derajat. Maka 90 ditambah 30 derajat. Nah, pada sebelumnya sudah diketahui jika penggunaannya 90 dan 270 derajat, maka jika sin berubah menjadi cos. Lalu alfanya 30, maka 30 derajat. Lalu ini kan kuadran 2.
pada kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan, maka di sini nilai sinnya tetap positif. Jadi sin 120 derajat sama dengan cos 30 derajat, atau nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Sekarang jika sin 120 derajat sama dengan sin 180 min. 180 dikurang berapa agar hasilnya 120? Jadi sin 180 dikurang 60 derajat. Maka karena 180 dan 360 dia tetap, jadi dia tetap sin 60 derajat. Nah, pada kuadran 2 sin itu positif, maka sin 60 adalah setengah akar 3. Lihat, walaupun dengan penggunaan yang berbeda ternyata menghasilkan yang sama. Jadi patokannya 90 itu akan berubah, dan jika 180 dia tetap sin. Sekarang kita lihat lagi yang B, cos 225. 225 itu ada di antara 180 sampai 270. Maka 225 ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang bisa kita gunakan adalah 180 plus alfa dan 270 min alfa. Nah, agar lebih mudah, kita gunakan yang 180 agar tidak berubah. Jadi, itu kan cos 225 sama dengan cos, kita gunakan 180, jadi 180 plus berapa biar 225. Jadi 180 ditambah 45. Karena 180 cos tetap menjadi cos. Lalu alfanya 45. Kemudian pada kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotangen. Jadi di sini cosnya ternyata nilainya negatif. Maka cos 225 sama dengan min cos 45. Sama dengan min cos 45 itu setengah akar 2. Oke, yang satu lagi. Tan 330 derajat. 330 derajat ada di kuadran 4. Karena kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Nah, dari kuadran 4 yang bisa kita gunakan 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa. Agar lebih mudah kita gunakan yang 360. Berarti tan 330 adalah tan 360 dikurang berapa biar 330. Berarti ini 30 derajat. Lalu karena 360 tan tetap tan. Tan alfanya 30. Ini kuadran 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Maka tannya negatif. Maka ini tan 330 sama dengan min tan 30 derajat. Maka tan 330 min tan 30 itu 1/3 akar 3. Nah, itu dia penggunaannya pada sudut-sudut istimewa. Sekarang kita lihat bentuk yang lainnya. Contoh yang kedua, jika sin B sama dengan 10/26, di mana B antara 90 sampai 180, tentukan cos B dan tan B. Ini seperti video sebelumnya, jika ada seperti ini sebenarnya Pitagoras. Jadi sin B 10/26. Sin B 10/26. Sin itu kan depan per miring. Maka jika kita gambar Pitagorasnya, karena ini B, berarti depannya B, depan 10. Ini depannya 10. Lalu miringnya 26. Sekarang kita cari sampingnya. Karena ini bukan sisi miring, penggunaannya adalah sisi miring dikuadratkan dikurang sisi selain sisi miring dikuadratkan. Lalu diakar. 26 kuadrat adalah
676 dikurang 100. Lalu di akar, hasilnya adalah akar 576. Akar dari 576 adalah 24. Maka ini 24. Nah, yang ditanya adalah yang pertama cos. Cos beta. Ingat ya, ini ada syaratnya. B itu antara 90 dan 180. Maka B ada di kuadran 2. Dan ingat, kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Selainnya negatif. Berarti di sini cos bukan positif, maka dia negatif cos B. Nah, min cos itu apa sih? Samping per miring. Lalu sama dengan min sampingnya berapa? 24. Miringnya 26. Ini cos B. Jadi positif dan negatifnya itu berpengaruh ya. Lalu yang satu lagi tan B. Tan itu berarti negatif karena hanya sin dan sekan yang positif. Berarti min tan B. Sama dengan min, tan itu adalah depan per samping. Sama dengan min depannya 10, sampingnya 24. Begitupun nanti jika kuadran 3 atau 4, perhatikan ada di mana kuadrannya dan nanti sin kostannya itu positif atau negatif. Lalu bagaimana jika sudutnya di atas 360 derajat? Jadi ada dua. Yang pertama, jika sudutnya n dikali 360 derajat min alfa, hanya cos dan sekan yang positif, sisanya negatif. Lalu, jika sudutnya n dikali 360 derajat plus alfa, maka semuanya positif. Lalu kembali lagi ke relasi sudut yang awal. Dan n-nya ini tergantung kelipatan dari 360 derajatnya. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari sin 750 derajat dan tan 1035. Jadi yang pertama 750 derajat. Berapa yang dikali 360 derajat mendekati 750? Jadi kan n dikali 360. N-nya itu bisa 1, 2, 3. Jadi misalnya n-nya 1 kali 360, dia 360. Lalu jika n-nya 2 kali 360, dia adalah 720. Lalu jika n-nya 3 dikali 360 adalah 1080. Nah, anggap dari ketiga ini mana yang mendekati 750? Ternyata yang n-nya 2 ya. Berarti sin 750 derajat sama dengan sin, karena dia dekatnya kedua, berarti 2 dikali 360 derajat. Ini kan 750, ini 720. Jadi dari 720 agar 750 dia ditambah atau dikurang? Ditambah ya, ditambah 30 derajat. Jadi kalau ditambah semuanya positif, jadi tetap sin. Langsung sin 30 derajat. Jadi sin 750 sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Selanjutnya tan. Tan 1035 sama dengan tan 1035 mendekati 1080. Berarti dia yang 3 kali 360. 3 dikali 360 derajat. Dari 1080 ke 1035, dia ditambah atau dikurang. Ternyata dari 1080 ke 1035 dia dikurang 45 derajat. Jadi sama dengan tan 45 derajat. Tadi kalau min positif atau negatif, yang positif hanya cos dan sekan, maka tannya ini negatif.
Jadi, tan 1035 sama dengan min tan 45 sama dengan min tan 45 adalah 1. Ya, itu dia adalah relasi sudut. Pada video selanjutnya yang akan kita bahas adalah konversi sudut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you pada video selanjutnya.